Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat pagi dan salam jumpa kembali di dalam renungan dan doa pagi Pelita Injil yang selalu setia hadir dan menyapa pagi saudara lewat kebenaran firman Tuhan dan doa sebelum saudara memulai segala aktivitas di sepanjang hari ini. Bagaimana kabar saudara? Kami senantiasa berharap Bapak Ibu Saudara senantiasa dipenuhi oleh kasih dan sukacita oleh pertolongan Roh Kudus. Dan di kesempatan kali ini renungan firman Tuhan akan mengangkat judul Berikan yang Terbaik. Nas firman Tuhan terambil dari Kolose pasal yang ketiga ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan menceritakan ada sebuah cerita dongeng ya. Alkisah di sebuah kerajaan. Hiduplah seorang raja yang terkenal dengan kebijaksanaannya. Dan di situ ada dua orang muda yang bernama Bagas dan Agus yang juga bekerja di dalam kerajaan tersebut. Bagas dan Agus memiliki tingkat atau level kepintaran yang sama. Dan setelah berjalan 3 tahun, akhirnya Bagas diangkat menjadi kepala keuangan di kerajaan tersebut, sementara Agus diangkat sebagai asisten kepala keuangan. Nah, melihat hal itu, Agus menjadi marah. Sebab ia berpikir bahwa secara intelektual, si Bagas ini tidak lebih daripada dirinya. Bahkan ia berani bertaruh untuk berdebat secara terbuka untuk membuktikan bahwa dirinya juga layak mendapatkan posisi lebih baik daripada sekedar asisten kepala keuangan. Dan dengan sangat marah ia mendatangi raja untuk menyampaikan kekecewaannya. Kemudian setelah ia mengeluarkan semua unek-unek isi hati dan kemarahannya, dengan tenang sang raja memintanya untuk pergi ke gudang makanan dan melihat apakah masih ada beras di sana. Setelah raja memerintahkan hal itu, dengan sigap Agus langsung pergi dan segera kembali melaporkan bahwa masih ada beras. Kemudian raja bertanya lagi, "Berapa karung lagi yang masih tersisa?" kata raja kepada Agus. Agus menjawab, "Aku tidak menghitungnya. Aku akan pergi dan segera kembali untuk memberikan laporan." Tidak lama kemudian ia kembali dan melaporkan bahwa persediaan beras itu masih ada tersisa 10 ton. Nah, kemudian raja bertanya lagi, selain beras 10 ton, persediaan makanan apa saja yang masih ada di dalam gudang? Nah, hal ini, jawaban raja ini, pertanyaan raja lanjutan ini membuat Agus menjadi marah karena ia merasa dipermainkan. Kenapa tadi tidak bertanya sekaligus kepada saya? Aku capek jika harus bolak-balik ke gudang makanan. Nah, kemudian menanggapi pertanyaan atau kekesalan dari Agus tadi, raja kemudian meminta Bagas untuk melakukan tugas yang sama. Jadi raja memberikan perintah yang sama kepada Bagas, dan setelah Bagas kembali, ia memberikan laporannya. Bagas berkata, persediaan beras masih ada 10 ton. Itu tidak cukup untuk 3 bulan, tetapi masih ada 20 ton jagung, 5 ton ubi kering, dan beberapa makanan lainnya. Persediaan makanan ini masih cukup untuk 6 bulan.
Tetapi kita harus mulai mengumpulkan bahan makanan lagi supaya persediaan di gudang makanan tetap ada. Dan selesai Bagas menjelaskan atau memberi penjelasan tadi, Agus cuma bisa terdiam dan mengerti maksud raja. Kenapa raja akhirnya memilih Bagaslah menjadi kepalanya. Kepala dari keuangan di dalam kerajaan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berdasarkan cerita tadi, apa yang saudara bisa dapatkan? Kita banyak kali mendengarkan slogan, berikanlah lebih daripada yang biasa Anda beri, atau berilah yang terbaik. Namun, sudahkah kita menerapkannya? Sudahkah kita melakukannya? Memberikan lebih dari yang biasa kita beri itu bukanlah masalah sulit jika kita memiliki kemauan untuk melakukannya, saudaraku. Orang yang mampu menerapkan slogan ini dalam keluarga, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan akan melihat hasil yang luar biasa daripada mereka memberikan sesuatu yang seadanya atau sekedarnya. Sama seperti Bagas tadi. Ia selalu melakukan lebih daripada yang diminta karena ia merasa mampu dan memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kerajaan tersebut. Jadi saudaraku, dimanapun saudara berada, selagi saudara hidup dan diberikan kesempatan untuk bekerja dan melayani, maka berikanlah yang terbaik yang ada pada saudara, bahkan lebih daripada apa yang bisa saudara berikan. Di tengah-tengah keluarga, berikanlah kasih sayang dan perhatian lebih kepada keluarga saudara. Bekerjalah dengan penuh rasa tanggung jawab dan kepedulian yang besar di tempat pekerjaan saudara. Atau juga di dalam pelayanan saudara, berikan yang terbaik. Sebagaimana nas pembacaan kita tadi. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini adalah nas firman Tuhan yang mengingatkan kepada hamba-hamba yang bekerja kepada tuannya. Termasuk saya dan saudara tentunya ya. Saudara harus memberikan yang terbaik. Kalau dalam istilah dunia perbankan itu ada istilah service excellent. Jadi ada hal yang penting di dalam service atau pelayanan lebih ini. Misalkan kalau ada nasabah yang komplain, sedapat mungkin pihak bank, baik frontliner maupun orang-orang yang bekerja di dalamnya harus tetap memberikan pelayanan yang sopan, yang ramah, yang terbaik. Walaupun mungkin nasabah itu marah-marah, mereka tetap harus belajar untuk menahan diri untuk tidak marah dan tetap melayaninya dengan senyuman, dengan kasih, seperti itulah. Itu sebabnya inilah kunci atau rahasia kenapa ada begitu banyak bank-bank yang bertumbuh dengan baik ketika mereka menjaga standar service excellent mereka dengan baik. Ini bisa saudara terapkan juga di dunia kerja, di dunia usaha saudara yang dagang. Misalkan jualan saudara tuh sepi, kok pelanggan saya sedikit. Mungkin saudara bisa memperbaiki dalam hal ini. Kualitas yang saudara sudah berikan, saudara mungkin sudah saja evaluasi dengan baik. Mungkin saudara sudah memberikan barang dan jasa yang terbaik. Tetapi sudahkah saudara memasukkan sedikit dari service excellent atau pelayanan yang terbaik juga? Ya, tidak ada salahnya ketika pelanggan datang kita memberikan senyuman atau kita memperhatikan dia. Jangan dicuekin, jangan sibuk dengan HP. Kadang-kadang orang baru datang ke toko saudara atau ke warung saudara, ketika saudara nyuekin atau saudara memasang wajah yang tidak ramah, orang pasti akan pergi dan tidak akan kembali lagi. Bahkan ditambah itu dia akan memberitakan atau menyampaikan keluar sana tentang kejelekan usaha saudara. Oleh karena pelayanan saudara yang sederhana tadi yang saudara tidak lakukan. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara berikan yang terbaik ya. Supaya kita pun pada akhirnya
mendapatkan hasil yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengajar dan berbicara dalam kehidupan kami, sehingga membuat kami mengerti Tuhan, bahwa mungkin selama ini kami pikir kami sudah memberikan yang terbaik. Ternyata kami masih memberikan seadanya. Kami tidak memandang apa yang kami lakukan itu sebagai sebuah kepercayaan dari Tuhan. Sehingga kadang kami mengerjakannya dengan setengah-setengah atau dengan penuh keluhan Tuhan. Tapi kami bersyukur untuk kebenaran firman yang sudah berbicara dalam hidup kami, yang mengajar, mendidik kami, bahkan menegur kami Tuhan. Tolong kami Bapa, agar kami boleh senantiasa memberikan yang terbaik Tuhan, yang ada pada kami. Memberikan lebih, melayani dengan baik, bekerja dengan baik, bahkan mencurahkan segala kasih sayang yang terbaik di tengah-tengah keluarga rumah tangga kami. Terima kasih Bapa, karena Kau sudah mengingatkan kami dan berbicara dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kiranya menjadi berkat dan kekuatan di dalam segala aktivitas saudara sepanjang hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam renungan dan doa pagi Pelita Injil yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.